Om Swastiastu. Selamat sore sahabat Bayangkara di rumah, pendengar setia dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, senang sekali saya Satria Wibawa dapat berjumpa kembali bersama sahabat Bayangkara di rumah, tentunya dalam acara yang sangat spesial, yaitu tentang acara podcast Trijata. Baik, sahabat Bayangkara di rumah, tentunya dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Stroke Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Oktober setiap tahunnya. Tentunya Rumah Sakit Bayangkara Denpasar pada kesempatan episode podcast kita kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yang sangat penting dan sangat spesial, yaitu mengenai mengenal stroke lebih dekat. Dan di sini saya tidak sendiri, di sini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang tampak tampil cantik pada sore hari ini, dan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan perkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau atas nama Dr. Igusti Dwiantari SPS M Biomed selaku dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Untuk itu langsung saja kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat sore dokter, bagaimana kabarnya? Sore, kabarnya baik-baik. Baik dokter ya. Baik dokter, ini sebelum kita membahas topik yang kita akan bahas pada sore hari ini, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit tentang layanan poliklinik saraf di Rumah Sakit Bayangkara di rumah. Oh ya, Siap. terima kasih. Om Swastiastu. Saya Dr. Igusti Ayu Dwi Antari. Siap. Saya praktek di Rumah Sakit Bayangkara itu seminggu 2 kali, yaitu di Poliklinik Saraf atau Neurologi pada hari Selasa dan hari Kamis pukul 2 jam 14.00 sampai jam 15.30 Wita. Seperti itu. Nah, itu tadi tentang jadwal dokter praktek Dwi, dok ya. Ya, Dokter Dwi. Dokter Dwi tentang jadwal praktek di Poliklinik Saraf Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Baik, nampaknya para audiens kita, sahabat Bayangkara di rumah, nampaknya sudah penasaran nih dok tentang topik yang kita akan bahas pada sore hari ini. Mungkin langsung saja dokter bisa jelaskan apa sih itu penyakit stroke, dokter? Stroke itu adalah suatu keadaan di mana ditemukannya adanya suatu tanda-tanda yang terjadi atau berkembang pesat yang berupa suatu defisit neurologis. Di mana defisit neurologis itu bisa defisit neurologis yang vokal maupun global yang terjadi sangat cepat dalam waktu 24 jam atau lebih dan bisa berakhir dengan kematian tanpa ada faktor risiko yang lain selain faktor vaskular. Seperti itu. Tadi dokter menjelaskan bisa secara global gitu dok ya. Ya. Ya, yang dimaksud secara global itu bagaimana dok? Yang defisit neurologis yang global itu adalah seperti penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran. Seperti itu. Kalau defisit vokal yaitu adanya kelemahan dan lain-lain. Kayak suara velo gitu dok ya? Ya, suara Oke. velo itu defisit vokal. Oke. Dan kemudian apa saja gejala-gejala umum yang bisa membantu seseorang untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang mengalami gangguan stroke? Nah, slogan segera ke rumah sakit. Yang pertama itulah senyum yang tidak simetris. Oke. Yang G, gerakan yang separuh tubuh lemah. Kemudian R, bicara tidak bicara kaku atau bicara cadel atau tiba-tiba tidak bisa bicara atau bicara tidak nyambung. Kemudian segera ke rumah sakit ya. K-nya adalah kebas separuh tubuh ya. Yang kebas separuh tubuh, kemudian kebas separuh tubuh, kemudian rabun pandangan satu mata yang terjadi mendadak. Kemudian S yang terakhir itu adalah sakit kepala yang mendadak, yang sangat hebat, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Oke. Itu berarti slogan segera ke rumah sakit. Oke. Slogan yang tampak menarik untuk ya sebenarnya, segera ke rumah sakit. Jadi kan kalau memang kita sakit berarti ya kita harus segera ke rumah sakit kan segitu ya. Apalagi sudah mengalami gejala-gejala, nanti sudah dijelaskan mungkin dokter segera ke rumah sakit. Nah, untuk gejala-gejala segera ke rumah sakit ini kan terjadi mungkin tidak ataupun tanpa peringatan dok ya. Mungkin bagaimana kita bisa mengurangi risiko terkena stroke dan apakah mendeteksi penyakit stroke ini penting dok? Nah,
untuk mengetahui untuk mengontrol mencegah Ya. terjadinya stroke itu ada slogan juga, Mm. cerdik. Cerdik. Nah, Ada lagi. ya, cerdik. C itu adalah eh, cerdik. Pertama itu adalah lakukan E-nya cari faktor resiko. Mm-mm. Yang pertama. Yang kedua itu adalah E-nya adalah empaskan asap rokok. Cer. Ya. R adalah R-nya itu adalah pertama rajin beraktivitas fisik, ya. D-nya adalah diet yang sehat. Kemudian I-nya adalah cerdik, ya. I-nya adalah istirahat yang cukup Oke. dan K-nya adalah kelola stres. Oke, jadi itu tadi mungkin gejalanya segera ke rumah sakit, terus penanganannya cerdik gitu dok ya? Ya. Oke. C-nya cek kontrol faktor risiko atau cek kesehatan rutin. Oke. Nah, seberapa cepat pasien stroke ini bisa pulih setelah stroke dan apakah penyakit stroke ini bisa pulih sepenuhnya, dok? Nah, seberapa cepat pasien itu bisa sembuh gitu? Iya, dari Nah, penyakit stroke ini. Ya, kalau pasien kita curiga terjadi stroke, jangan menunda dulu, harus segera ke rumah sakit Iya. karena semakin cepat. Jadi ada istilahnya time is brain. Mm-mm. Ya, semakin cepat kita mendapatkan penanganan, semakin sedikit sel-sel otak yang rusak. Mm-mm. Ya, semakin sedikit terjadi nekrosis atau sel-sel yang mati, sel-sel otak yang mati. Jadi pemulihan pun akan semakin cepat. Cepat, oke. Ya, bisa dalam kurang dari 24 jam, bisa lebih dari 24 jam dan kurang dari 3 minggu itu bisa, atau lebih dari 7 hari itu bisa terjadi pemulihan, tergantung seberapa cepat kita menyelamatkan sel-sel otak tersebut. Nah, yang kedua, apakah bisa pulih sepenuhnya, dok? bisa. Kalau terjadi reperfusi yang bagus, maka kita mencegah terjadinya sel-sel otak yang mati. Jadi reperfusi yang bagus, jadi oksigenasi ke otak itu bagus, kemungkinan gejala-gejala stroke itu akan bisa kembali seperti semula. Seperti semula, oke. Nah, tadi itu sudah jika kita tangani, dok ya. Seperti itu kan bisa mungkin pulih sepenuhnya. Kalau apa yang terjadi jika stroke ini tidak ditangani, dok? Mungkin lambat penanganan atau enggak seseorang ini enggak ngeh bahwa dirinya itu mengalami stroke, seperti itu, dok? Ya. Kalau tidak ditangani dengan baik, kalau misalnya ini dulu stroke penyumbatan atau perdarahan, ya. Jadi kalau kita tidak tangani yang dengan baik, itu pertama adalah bisa terjadi kematian. Yang kedua itu adalah bisa terjadi kecacatan yang permanen, itu. Oke, tadi dokter atau disabilitas. Tadi dokter sih menjelaskan ada stroke pendarahan dan penyumbatan. Nah, apa perbedaannya, dok, antara stroke penyumbatan dan stroke pendarahan ini, dok? Perbedaannya. Iya, perbedaannya. Kalau stroke pendarahan itu secara teori itu adalah stroke yang terjadi adanya kerusakan-kerusakan sel, kerusakan-kerusakan adanya suatu faktor inflamasi, sitokin. Kemudian di mana kalau stroke penyumbatan itu adalah angka suatu kecacatan atau disabilitas itu akan lebih tinggi. Ya, kalau stroke pendarahan itu adanya suatu pecah pembuluh darah, baik itu karena aneurisma atau bisa karena AVM, arteri vena malformasi. Nah, itu dimana angka kecacatan stroke pendarahan itu adalah angka kematiannya lebih tinggi daripada angka kecacatan, seperti itu. Kemudian terapi pengobatan untuk pasien yang mengalami stroke penyumbatan itu seperti apa, dok? Kalau pasien-pasien yang mengalami terapi untuk stroke penyumbatan itu adalah terapinya reperfusi. Ya, sesegera mungkin kita reperfusi pembuluh darah tersebut, yaitu dengan ada reperfusinya dengan pemberian RTPA atau dengan trombektomi. Oke. Gitu. Kalau yang stroke pendarahan? Ya, sekarang tergantung dulu stroke pendarahannya apa dia, aneurisma atau AVM, seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana stroke ini dapat berbeda antara pria dan wanita? Kemudian apakah faktor-faktor tertentu yang dapat meningkatkan risiko stroke pada salah satu kelompok gender tersebut, dok? Apakah yang cewek lebih rentan terkena stroke atau yang cowok, seperti itu, dok?
Kalau dari teori, di Mm-mm. mana faktor risiko yang lebih rentan terkena stroke itu adalah laki-laki. Laki-laki dok ya. Iya, Berarti termasuk pria. saya rentan nih dok ya. Iya. Aduh, jadi takut jadi ya. Iya, itu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa laki-laki Mm-mm. mungkin stresor laki-laki itu lebih Lebih tinggi. tinggi, oke. Kemungkinan kedua itu adalah faktor apa namanya aktivitas Fisiknya, fisik, oke. ya, kepatuhan untuk cek kesehatan kemungkinan, Mm-mm. sama karena tidak dijelaskan Oke. kenapa laki-laki lebih tinggi daripada wanita itu tidak dijelaskan secara detail Mm-mm. seperti itu. Mungkin kan dari segi mungkin dari faktor aktivitas, kemudian dari Mm-mm. faktor stres, seperti itu ya Ya, lebih lebih emosionalnya juga lebih lebih tinggi, tinggi seperti itu ya. dok ya. Kemudian mungkin itu dari segi jenis kelamin. Mm-mm. Kemudian apakah stroke ini merupakan suatu penyakit keturunan dok? Kalau stroke itu tidak bukan merupakan suatu penyakit Oh, keturunan, bukan dok ya. tetapi kalau keluarga, jika ada keluarga yang memiliki riwayat stroke, Oke, itu eh, ang- angka kejadian terjadi stroke itu akan lebih tinggi. lebih tinggi. Oke. Uh-uh. Mungkin kalau bapaknya atau orang tuanya mengalami stroke, mungkin anaknya juga akan bisa Kemungkinan lebih tinggi terjadi. Oke, seperti itu. Nah, dok, ini kan saya pernah mendengar ya dok suatu beberapa cerita sih dalam beberapa tahun yang lalu tentang korban stroke yang lebih muda. Kemudian apakah ada alasan dalam komunitas medis mengenai hal tersebut dan apa yang membuat orang tersebut dapat mengalami stroke? Seperti itu. Nah, eh, stroke terjadi pada usia muda itu sebenarnya insidennya sangat jarang. Oke. Walaupun ada, Ah, ah. ya ada istilah kalau stroke penyumbatan mungkin ada sindrom moya-moya sindrom, tapi itu Iya. sangat jarang. Kalau stroke pendarahan yang sering terjadi pada usia muda itu adalah yang kita bilang adalah adanya pasien-pasien itu mengalami AVM, arteri vena malformasi. Mm-mm. Itu sering terjadi pada pasien-pasien usia muda. Oke. Itu. Itu gejala berupa tindakan medisnya seperti apa, Dok, untuk mengatasi hal tersebut? Kalau pasien itu memiliki apa AVM ya. Ah, ya, Kalau AVM itu biasanya pasien itu sering mengeluh nyeri kepala nyeri yang hilang kepala. timbul, Oke. nyeri kepala tipe berdenyut. Mm-mm. Kemudian kadang-kadang nyeri kepala yang tidak pernah dirasakan itu bisa. Kemudian Mm-mm. dilakukan pemeriksaan, biasanya nyeri kepala yang terus-menerus, Iya. tidak ada perbaikan dengan pemberian obat, bahkan nyeri kepalanya bertambah hebat. Atau selain nyeri kepala bisa juga pasien itu datang dengan kejang. Kejang. Oke. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala atau CT angiografi atau MRA atau DSA, Mm-mm. itu ternyata ditemukan adanya suatu AVM, arteri vena Mm-mm. malformasi. Nah, itu salah satu jika pecah yaitu yang bisa terjadi stroke Mm-mm. perdarahan ICH yang kita bilang. Oke. Berarti kan tadi jadi salah satu gejala mungkin yang bisa kita lihat yaitu kan tentang kejang, Dok ya. Salah satunya kejang. Nah, apa sih yang membedakan kejang akan mengalami stroke dengan kejang yang memang dia memiliki penyakit epilepsi? Itu, Dok. Apa yang membedakan kejang akibat epilepsi atau kejang yang akan mengarah ke penyakit stroke seperti itu? Sebenarnya sih kalau kejang karena epilepsi atau karena stroke itu sebenarnya membedakan itu sebenarnya tidak ada Tidak ada perbedaan. perbedaan, Dok ya. Dia datang dengan kejang, Iya. kemudian kita explore, Mm-mm. kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini penyebab kejangnya ini apa? Apakah memang bisa kita lakukan untuk pemeriksaan untuk mencari kalau keadaan emergensi. Iya. Jadi di UGD pasien datang dengan kejang, yang kita lakukan pertama itu adalah kita periksa dulu Mm-mm. anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang CT scan kepala untuk Oke. memastikan ini kejangnya karena apa? Oke. Karena perdarahan di otak Iya. atau karena ada tidak ada Oh, apa-apa. oh, oh. Nah, itu yang membedakan. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan penunjang, baru kita mengetahui ini penyebab kejangnya kemana. Oke, Seperti berarti itu. baru ditegakkan dok ya apakah Ya. ini mengarah ke stroke atau tidak kan seperti itu Mm-mm. oh, dari Ya. dari anamnesa yang sudah dilakukan seperti itu Iya, dok dan ya. pemeriksaan penunjang. Pendekat ya, Mm-mm. oke. Jadi apakah ada faktor gaya hidup tertentu yang dapat memainkan peran dalam meningkatkan risiko stroke dok? Faktor gaya hidup Ya, ya, pola gaya makan hidup. ya. Gaya hidup, pola makan, salah satunya ya pola makan yang Ya.
yang pasien-pasien senang dengan fast food, Oke. junk Heeh. food, kemudian pola hidup yang jarang olahraga, Olahraga. itu jarang aktivitas ya, Iya. itu meningkatkan risiko terjadinya stroke ya, Oke. meningkatkan risiko terjadi obesitas, kemudian obesitas sendiri itu merupakan risiko yang meningkatkan terjadinya stroke. Oke. Nah, kan berhubung tadi dokter bilang terkait dengan pola makan, terus aktivitas fisik, dok ya. Mm-mm. Nah, berhubung ini kan di masa pandemi ini kan kita mengakses semua yang kita inginkan tuh hanya bisa lewat genggaman, dok. Salah Mm-mm. satu contohnya mungkin sekarang kita ingin makanan. Yang Mm-mm. dulunya kita mencari dulu makanan itu biar kita dapatkan, sekarang kan dengan gadget kita bisa. Nah, apakah dengan aktivitas seperti ini, kebiasaan kita seperti ini akan memicu kita mengalami stroke, dok? Dengan ya aktivitas yang berkurang Iya, berarti ya, berkurang kurang jadi ya. aktivitas fisik, yaitu hanya di tempat tidur ngambil gadget pesan makanan, Iya, itu datang gitu makan. ya risiko terjadinya obesitas itu Obesitas, pertama oke. ya. Secara tidak langsung merupakan risiko terjadinya stroke, jadi Oke. seperti itu. Jadi masa pandemi ini juga harus kita berupaya Hati-hati. untuk beraktivitas, dok Iya, ya, berupaya beraktivitas walaupun itu tidak beraktivitas secara berat, mungkin ya jalan-jalan, olahraga 30 menit kan penting tuh ya, Mm-mm. sesuai dengan yang tadi cerdiknya itu kan Mm-mm. harus berolahraga, Ya, kemudian cek kesehatan cek kesehatan rutin, rutin. mengkonsumsi makanan yang bergizi dan Ya, seimbang seperti ya, itu ya. enyahkan asap rokok, Menyahkan rasa itu rokok itu terutama nih bagi yang cowok-cowok nih kan yang merokok terutama, dok ya. ya. Apakah apalagi dari dokter sudah menjelaskan bahwa yang rentan terkena penyakit stroke adalah Laki-laki. laki-laki. Mungkin salah satu faktornya adalah kebiasaan merokok, kemudian mengkonsumsi alkohol kan seperti itu, dok ya. Kemudian apakah ada perubahan gaya perilaku yang harus dilakukan, dok, untuk mengatasi hal tersebut? Maksudnya perubahan perilaku seperti apa? Mungkin kayak olahraganya mungkin berapa menit, mungkin makanan-makanan apa yang harus dikonsumsi seperti itu. Ya, jadi olahraga apapun bisa, Oke. tidak harus olahraga lari, tidak. Heeh. Yang jelas pasien-pasien dengan risiko tinggi terjadi stroke atau pasien-pasien sudah stroke itu kita sarankan aktivitas fisik itu yang dilakukan rutin. Oke. Nah, kemudian seperti makanan-makanan itulah perbanyak makanan yang eh, kaya vitamin dan makanan sehat Oke. ya, makanan yang bukan, hindari makanan yang berlemak, hindari makanan yang kaya dengan yang tinggi asam urat, hindari makanan yang manis-manis, itu karena itu merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyakit seperti kencing manis yang menyebabkan salah satu faktor risiko stroke seperti Oke, itu. Jadi jadi makanan sehat pola yang makannya harus dijaga, dok ya, ya. perbanyak buah dan sayur. Oke, perbanyak buah dan sayur tentunya. Baik, pengobatan apa saja yang tersedia untuk mereka yang telah mengalami stroke, dok? Oh, yang telah mengalami stroke itu berarti kita memberikan pengobatan untuk prevensi sekunder Iya. ya. Prevensi sekunder itu adalah, pertama itu ada pengobatan anti agregasi, dan yang kedua itu antikoagulan ya. Tergantung sekarang pasien itu memiliki penyakit peserta atau faktor risiko apa. Apakah kita memberikan anti agregasi atau kita memberikan antikoagulan seperti itu. Anti apa tadi, dok? Anti agregasi Itu seperti apa, dok? seperti Aspilet, Oke. asetilsalisilat, clopidogrel atau silostasol. Itu berupa obat berarti dah, terapi Obat obat. ya. Oke. Nah, jika sudah diberikan terapi seperti yang dokter tadi jelaskan, apakah bisa penyakit stroke ini bisa kembali timbul, dok, setelah diobati itu? Oh, ya. Walaupun pasien itu sudah minum Mengkonsumsi. atau mengkonsumsi obat anti Iya. agregasi, tetapi pasien itu tidak mengontrol yang saya bilang cerdik itu ya, cerdik, slogan cerdik itu dia tidak mengontrol, tidak rutin cek kesehatan, kemudian dia tetap merokok, kemudian dia tetap makan makanan yang kaya kaya lemak, pokoknya yang makanan-makanan yang tidak sehat lah, itu bisa terjadi resiko terjadi stroke berulang, sangat-sangat bisa. Jadi pasien-pasien dengan stroke itu sangat berisiko juga bisa terjadi stroke berulang jika faktor risiko tidak terkontrol bagus. Oke, jadi sahabat Bayangkara di rumah mungkin harus walaupun
sudah mendapatkan terapi obat dari dokter spesialis, tentunya harus tetap juga memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan itu dapat terulang kembali. Ya. Salah satu contohnya adalah tetap menjaga kesehatan, tetap Mm-mm. mungkin pesan-pesan cerdik itu diingat kembali dan Iya. dilakukan seperti itu, Dok ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan, Dok, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, jika kita melihat seorang teman ini mengalami stroke? Apakah motivasi yang kita dapat berikan kepada orang tersebut untuk menjalani proses pengobatan stroke ini, Dok? Hmm. Pertama adalah kita harus mengetahui kenapa dia bisa terjadi stroke. Oke, Faktor-faktor risiko apa aja yang dia miliki. oke. Kemudian kita bisa mensupport, baik misalnya secara mensupport, memberikan semangat, dia tetap berobat, kemudian memberikan untuk mengontrol faktor resiko, Iya. ya tetap kita memberikan support dan memberikan untuk supaya dia tidak jatuh ke dalam depresi. Nah, jadi tetap semangat pasien dan keluarga bahwa stroke itu bisa kembali. Kembali Jadi normal kelemahan gitu itu deh. bisa membaik Oke. kalau pasien itu semangat. Nah, mungkin kan sering sekali kita temui dokter untuk pasien yang stroke ini kan memiliki emosional atau mood yang cepat berubah-berubah, Dok ya. Mungkin kadang-kadang cepat marah, kemudian memang kalau dia kita tidak bisa menangkap instruksi yang dia maksud itu kadang-kadang mungkin cepat merasa bosan dengan hal-hal yang seperti ini saja gitu. Apakah orang yang setelah mengalami stroke ini bisa kita konsultasikan ke psikologi atau bagaimana, Dok? Nah, kalau pasien-pasien yang mengalami stroke yang selain dia mengalami stroke kemudian dia nggak mau ngapa-ngapain gitu Iya, ya, ya lebih banyak cenderung di dalam rumah, malas iya, beraktivitas, yang kita kok seperti tanda-tanda depresi, iya itu dah. bisa kita konsulkan, ada tempatnya kita konsulkan ke bagian psikiater. Psikiater. Jadi ditambahkan obat untuk antidepresan karena eh, kemungkinan ada pasien yang awalnya dia jadi pemimpin, kemudian tiba-tiba dia terkena stroke dan dia tidak bisa melakukan aktivitas, ya kemungkinan akan terjadi depresi itu sangat tinggi. Jadi ada tempatnya kita mengkonsulkan ke bagian psikiater untuk memberikan support, ya, baik itu secara obat-obatan atau bukan. Mm-mm. Baik. Jadi kembali lagi, Dok, terkait gejala-gejala yang dialami oleh orang yang mengalami stroke. Dok ya kan tadi salah satunya adalah kejang, kemudian kelemahan setengah Separuh tubuh, separuh tubuh. tubuh, kemudian berbicaranya velo seperti itu dia. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa dapat kembali berbicara secara normal jika pasien ini mengalami eh, suara velo seperti itu, Dok. Mungkin mengalami gangguan bicara. Kalau untuk pasien-pasien yang mengalami kejadian stroke, Iya. ya, supaya tidak terlalu supaya bagus kembali, itu adalah pasien-pasien kurang dari 3 jam sampai 4,5 jam itu dia harus sudah tertangani, ya, tertangani dengan memberikan reperfusi biar Oke. reperfusinya bagus, yaitu pemberian RTPA, rekombinan trombok anti RTPA, atau pemberian atau dilakukan trombektomi. Jadi ada tempatnya. Jadi trombektomi mungkin lebih lama, sampai 24 jam masih bisa. Tapi pemberian RTPA itu sesegera mungkin, yaitu minimal kurang waktu 3 jam sampai 4,5 jam dari onset. Jadi kalau lebih dari 4,5 jam pasien itu baru datang ke rumah sakit, ya kita tidak bisa memberikan pemberian reperfusi seperti RTPA seperti itu. Oke. Berarti kan tergantung sekarang penanganannya, Dok ya, mengidentifikasinya apakah kita bisa cepat atau tidak kan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti sudah berjam-jam baru diajak ke rumah sakit. Jadi kan penanganannya lebih lambat jadinya seperti itu, Dok ya. Nah, kemudian apakah anak-anak dapat menderita stroke, Dok? Kemudian serta apakah ada perbedaan tata laksana terapi antara anak-anak yang mengalami stroke dengan orang dewasa yang mengalami stroke? Apa perbedaannya terapinya, Dok? Kalau anak-anak yang mengalami stroke itu sangat-sangat jarang. Oke. Ya, selama saya di neurologis, saya sendiri sih belum pernah belum pernah. menemukan. Oke. Jadi untuk terapinya itu mungkin
Ya, kita cari faktor Faktor risikonya risikonya. apa, Oke. ya baru kita melakukan terapi. Terapinya dok ya. Mm-mm. Jadi kalau kita berbicara tadi kan salah satu mungkin yang bisa diingat oleh sahabat Bayangkara di rumah kan segera ke rumah sakit dan Mm. cerdik gitu dok ya. Cerdik, ya. Cerdik. Jadi itu yang mungkin kita harus tanamkan mulai dari sekarang apalagi kita masih di dalam masa pandemi dok ya. Mm-mm. Apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan lewat genggaman seperti itu. Kemudian apakah ada yang kita bisa lakukan untuk mengatasi mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang terjadinya stroke, Dok? Mungkin mitos-mitos apa yang perlu kita singkirkan untuk mengatasi hal tersebut? Mitos-mitos yang saya tahu itu Mm. kalau jadi stroke, eh, apa, telinganya tuh kayak dipijet gitu Ya, oh ya, ya, atau ditoreh gitu. Nah, itu sebenarnya kita harus memberikan pengertian ke masyarakat itu bahwa itu hanya mitos, tidak ada tidak. hubungan dengan Oh, oke. terapi stroke, penata laksana stroke, itu tidak ada hubungan. Itu mitos-mitos seperti itu. Jadi singkirkan hal-hal yang seperti itu ya. Mm-mm. Jadi untuk pastinya mungkin sahabat Bayangkara di rumah memang kalau memang memiliki gejala-gejala ataupun tanda-tanda, stroke langsung saja untuk datang ke rumah sakit Ya, Bayangkara untuk mm-mm. berkonsultasi langsung untuk mendapatkan terapi yang tepat kan sebetulnya kalau memang kita meragu dengan sahabat, dengan mungkin saudara-saudari rumah tentang tata laksananya mungkin langsung saja bisa langsung berkonsultasi agar mendapatkan pelayanan ataupun pengobatan yang tepat seperti itu dok ya. Dan kembali lagi nih dok terkait gejala tadi yang sudah dokter jelaskan kan tadi terkait mungkin salah satu mitos yang pernah baru sih saya pernah mendengar terkait toreh telinga gitu dok ya. Mm-mm. Itu apa sih maksudnya dok kok bisa kita beranggapan bahwa mitos itu bisa menoreh ke telinga gitu? Saya juga tidak pernah membaca, di mana teorinya jelas kalau kadang-kadang pasien itu datang itu keluarganya, oh, telinganya sudah ini dok biar ditoreh, itu saya juga nggak tahu, nggak pernah baca di mana dia Oke. dapat, itu tidak. Mungkin itu udah isu-isu dari masyarakat tuh Masyarakat ya. Jadi mitos-mitosnya itu. oke, jadi tidak perlu percayalah begitu cepat tentang gitu. Jadi kan makanya pemerintah saat ini kan sedang gencar-gencarnya juga untuk Ya. memperingati Hari Stroke Sedunia. Mm-mm. Jadi memberikan informasi-informasi yang penting, yang terpercaya seperti itu, Dok ya. Mm-mm. Kemudian kembali lagi kita tuh ke topik yang kita bahas yaitu bagaimana cara mengenali tanda-tanda stroke pada seseorang dan bagaimana cara memberikan pertolongan pertama yang efektif. Hmm. Pertama kita kenali bagaimana ini pasiennya stroke apa tidak Iya, gitu ya. Ya, yang saya tadi jelaskan itu adalah gejala stroke itu adalah dengan slogan segera ke rumah sakit ya. Berarti eh, ada gejala-gejala itu yang muncul mendadak ya, yang tadinya kita ajak bicara biasa, kemudian tiba-tiba dia bicaranya pelo, atau misalnya tiba-tiba dia tidak bisa bicara. Nah, itu kita pikirkan itu adalah stroke. Jadi Oke. segera tangani dan segera bawa ke rumah sakit terdekat Oke. ya. Itu. Jadi ada manajemen pre-hospital dan manajemen hospital. Pada saat di pre-hospital itu adalah mungkin pasien itu adalah ditidurkan jangan terlalu tinggi Oke. ya, supaya cerebral blood flow, aliran darah oksigenasi di otak itu tetap stabil. Kemudian kalau pasien itu dia dengan muntah, ada muntah darah Mm-mm. atau muntah, kita lakukan miringkan pasien itu supaya dia tidak tersedak. Oke. Oke. Kalau pasien itu misalnya ada kejang, kita posisikan pasien supaya mencegah supaya lidah itu tidak ke belakang. Jadi kita posisikan pasien terlentang, kemudian berikan dia penyangga di bawah kepala supaya lidah itu tidak turun ke belakang. Oke. Ya. Kemudian dan jika pasien itu ada kejang, tidak diperbolehkan untuk memberikan sendok atau memberikan apa namanya itu, seperti memasukkan tangan. Itu Oke. sudah tidak Dianjurkan. diperbolehkan Oke. atau dianjurkan. Itu Itu. kenapa, Dok? Kok tidak boleh kita memberikan suatu benda masuk ke dalam Mulut. ke mulutnya itu? Karena kita takutkan kalau kita memberikan suatu benda, takutnya itu jika patah, Oke. Ya. dia akan masuk ke saluran nafas. Oke. Jadi Jadi baringkanlah pasien mm-mm. ya
efektif mungkin dan kepala lebih tinggi sedikit untuk mencegah supaya lidah tidak jatuh ke belakang. Oke. Nah, ini dok, ada pertanyaan dari sahabat Bayangkara di rumah tentang topik yang kita bahas, dokter. Izin pertama ya, dokter, ketika orang yang terkena stroke, pola hidup bagaimana yang harus dilakukan di rumah sehingga penyembuhan lebih cepat? Terima kasih. Hmm. Jika terjadi stroke, pola hidup yang harus Bagi, iya, dilakukannya. Nah, ternyata sekarang kita lihat dulu, pasien ini terjadi stroke, kita lihat dulu faktor risikonya apa. Misalnya, faktor risiko pasien yang mengalami stroke itu adalah pertama merokok. Kedua, misalnya ada tensi tinggi atau hipertensi. Terus kemudian ketiga faktor risikonya ada kencing manis. Ya, jadi faktor risiko inilah dulu kita harus dikelola dengan baik mm-mm, ya. Pertama adalah merokok, stop merokok ya, ya. Yang kedua adalah hipertensi, kontrol tekanan darah teratur. Kemudian kurangi makanan-makanan yang asin oke. ya. Makanan-makanan siap saji terutama dok ya. Makan makanan siap saji, makanan yang MSG itu Iya, kurangi. Kemudian yang faktor risiko ketiga misalnya dengan kencing manis atau diabetes mellitus. Jadi benar-benar pola makan yang sehat, rendah gula ya. Dan bila perlu makanan itu direbus, kurangi yang berminyak berminyak, yang seperti itu. digoreng-digoreng terutama ya. Iya, dan Oke. rendah gula Nah, seperti itu. jadi kan khusus tadi ke pesan cerdik lagi dok ya, kembali Iya, lagi balik ke cerdik. ke cerdik Dan lagi. diet, kemudian aktivitas Heeh. fisiknya itu balik ke cerdik untuk Cek mencegah. kesehatan secara Iya, rutin gitu dok ya. Dan kemudian apakah orang yang stresornya terlalu tinggi bisa menyebabkan stroke juga dok? stresor yang tinggi bisa menyebabkan stroke juga salah satunya, tapi tidak selalu. Tidak selalu dok ya. Mm-mm. Jadi mungkin kan ada beberapa faktor juga dok ya, Iya, tidak hanya tidak stresor hanya, aja. ya Oke. betul. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, lagi satu dok. Bagaimana langkah awal yang sebaiknya diambil setelah salah satu keluarga mengalami stroke? Dan bagaimana saya bisa mengetahui perawatan jangka panjangnya dok? Langkah awal itu adalah segera ke rumah sakit. Segera ke rumah Itu sakit. yang dilakukan keluarga. Oke. Jangan ditunda-tunda karena semakin lama dibawa ke rumah sakit, kerusakan otak, sel-sel di otak itu akan semakin banyak ya. Oke. Kemudian setelah masa perawatan, untuk perawatan di rumah ya balik ke cerdik lagi, oke? Nah, Jadi dua faktor itu yang harus ya. diingat oleh Mm-mm. sahabat Bayangkara di rumah, segera ke rumah sakit dan cerdik gitu dok ya, untuk mengatasinya dengan langkah-langkah. Sebenarnya nggak banyak sih dok ya, nggak banyak dan nggak sulit, mungkin tentang kebiasaan pola hidup kita di rumah Ya, aja dok betul. ya. Jadi untuk mengatasi hal-hal tersebut. Kemudian mungkin sebelum lanjut dok, mungkin dokter bisa berbagi kisah sukses nih dok, atau pengalaman yang menginspirasi tentang seorang yang pulih setelah mengalami stroke ini. Mungkin dokter pernah mendapatkan suatu pasien yang begitu cepat pengobatannya sehingga mereka menjadi sembuh. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit. Ya, saya ada beberapa pasien, jadi dia memang memiliki faktor risiko. Kemudian faktor risiko hipertensi sama kencing manis kalau nggak Kencing salah. manis. Kemudian pada saat dia terjadi suara pelo, dia langsung datang ke rumah sakit. Dia segera ke rumah sakit, kemudian segera diberi penanganan. Kemudian pasien ini juga semangat, ya. Dia datang ke rumah sakit dengan suara pelo dan ada kelemahan. Nah, karena kurang dari 24 jam dia sudah sampai di rumah sakit, penanganan diberikan cepat oleh dokter di UGD dan dokter neurologi. Kemudian pasien dirawat, kemudian pasien itu semangat, dia melakukan cerdik itu. Jadi pasien itu dia tidak dia mengikuti saran dokter, kemudian setelah di rumah dia juga mengikuti saran dokter, kemudian saran keluarga, kemudian dia mengontrol faktor risiko secara rutin, dan dia dengan mengikuti atau melakukan fisioterapi juga secara rutin, ya. Kemudian pasien kontrol teratur, ya dalam waktu 2 bulan itu membaik. Dari awalnya pasien itu dengan kelemahan grade 2
datang meningkat sampai sekarang pasien itu sudah bisa jalan. Oke. Walaupun jalannya belum terlalu seimbang, tapi aktivitas sudah bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien tersebut. Yang awalnya ya tidak bisa jalan. Gitu dok ya. Seperti itu. Jadi inti cerita yang mungkin saya bisa ambil, jadi tentunya komitmen dok ya. Ya, Komitmen kita sebagai pasien harus mampu mengikuti ataupun saran-saran dari dokter seperti itu ya. Jadi kalau memang dokternya sudah berusaha maksimal dan kita juga berusaha untuk maksimal mengikuti, pasti ada saja suatu keajaiban dok ya, mungkin yang bisa terjadi untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu dok. Mungkin sebelum tutup nih dok, mungkin dokter bisa menyampaikan satu pesan kunci nih untuk sahabat Bayangkara di rumah untuk mengatasi gejala-gejala stroke yang dapat terjadi dok. Mungkin saya bisa berikan take home message. Ya, siap. Take home message itu adalah stroke itu adalah suatu kegawatan ya. Jadi jika keluarga Anda atau Anda sendiri yang mengalami stroke, jangan tunda-tunda, segeralah ke rumah sakit supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah faktor resiko terjadinya stroke harus Anda kenali dan harus Anda kontrol secara teratur ya. Kemudian yang keempat itu adalah jangan lupa jangan lupa membagikan atau jangan lupa membagikan cerita atau kepada masyarakat tentang pengalaman sendiri ya, supaya tidak terjadi angka stroke itu bisa menurun lah, tidak meningkat, karena sekarang ini tren terjadinya stroke itulah meningkat. Seperti itu. Oke. Baik, sahabat Bayangkara, pendengar setia dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah 1 jam berlalu tentang berbicara mengenai topik yang kita bahas pada sore hari ini. Dan terima kasih atas dukungan dan kesetiaan Anda sebagai pendengar setia. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti podcast Rijata pada episode selanjutnya, karena kita akan selalu memberikan informasi-informasi yang terpercaya dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya saya Satribawa bersama Dr. Dwi mohon undur diri. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli stroberi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, bertemu kembali. Om Santi 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 Om.